Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang request oleh teman-teman. Ini merupakan perusahaan yang bagian daripada Ciputra Group, tapi bukan bergerak di bidang properti sama seperti Indonya, enggak. Mereka bergerak di bidang yang bisa dibilang berkaitan erat dengan properti sih, cuman bukan 100% mirip dengan induknya. Ya, karena mereka menjadi penyedia hardware elektronik maupun IoT, Internet of Things. Jadi sudah sangat digital banget ya. Kita akan membahas Metro Data Electronics Tbk dengan kode emiten MTDL. Enggak mirip 100% dengan induknya, tetapi memiliki bantuan terhadap para induknya yang membutuhkan kebutuhan akan hardware digital. Yuk kita kenalan dengan MTDL ini dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Mereka juga sudah berpengalaman di bidang yang mereka tekuni ini sekarang, karena pendirian mereka juga bisa dibilang sudah cukup lama ya. Bergerak dalam bidang penjualan berbagai jenis komputer dan produk teknologi tinggi lainnya yang terkait dengan komputer dan layanan terkait lainnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 83. Jadi udah lama banget. Kalau kita hitung-hitung berarti udah sekitar 39 tahun. Itu udah lama banget dan sangat berpengalaman di bidangnya. Untuk prospeknya sendiri sih pastinya ya hardware itu mungkin modalnya nggak terlalu besar ya, kecuali kalau belinya banyak, itu modalnya besar. Jadi kebutuhan daripada consumer goods, kebutuhan orang banyak sih aman-aman aja. Jadi untuk prospeknya sih oke. Lalu selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ya. Nggak banyak yang bisa saya bahas karena MTDL ini nggak memiliki website yang menjelaskan tentang sejarahnya, bisnisnya, apa yang mereka kerjakan. Ada sih, cuman itu dalam bentuk PDF ya. Tapi saya susah bukanya. Tapi ya ini di sini di idnfinancials.com sudah merangkum semuanya. Jadi saya pakai data yang ini aja ya. Selanjutnya kita lihat dulu profil pemegang sahamnya, di mana posisi publik sebesar 34,797%. Ini aman. Lalu PT Ciputra Corpora sebesar 35,833%. Ada nama Ciputra ya, karena memang ini bagian daripada Ciputra Group. Selanjutnya kita lihat dulu beritanya. Di sini sih ada beberapa berita yang kurang mengenakan ya. Apa aja itu saya udah buka di samping sini. Ya. Ini adalah tentang investasi daripada MTDR ke sayur box. Dicecar Bay soal laba suntik sayur box. Ini kata MTDR Ciputra. Katanya, Corporate Secretary MTDR Randi Kartadinata menjelaskan tujuan investasi di sayur box agar perseroan dapat mengembangkan bisnis melalui investasi di perusahaan startup yang berbasis digital yang telah tumbuh secara baik dan memiliki customer base yang besar. Ini untuk investasi pun masih dicecar ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada peraturan tertentu di mana perusahaan nggak boleh sembarangan investasi. Tujuan dari investasi ini adalah sejalan dengan strategi besar daripada perseroan untuk terlibat secara penuh dalam transformasi digital di Indonesia, kata Randi dalam penjelasannya kepada otoritas bursa dikutip Kamis, tanggal 21 Oktober 2021. Sumber pendanaan untuk pembiayaan investasi ini berasal dari internal. Dengan investasi sebesar 500.000 US dollar tersebut, perseroan tidak akan menjadi pemegang saham mengendali Sayurbox ya. Sayurbox merupakan perusahaan berbadan hukum di Singapura yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas di PT Kreasi Nostra Mandiri dan PT Kreasi Tani Laksmi yang menjalankan kegiatan usaha penjualan retail dan distribusi sayur, buah, daging, dan kebutuhan sehari-hari melalui media platform elektronik. Sayurbox sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017 ya. Selain soal Sayurbox, juga BEI juga mencecar manajemen MTDL soal kinerja ya. Ditanyakan tuh bagaimana laporan keuangan per 30 Juni 2021 mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 1,45 triliun atau sebesar 23,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun yang sama membukukan kenaikan laba hingga mencapai 138 miliar rupiah atau sebesar 63,6%. Jadi maksudnya nggak terlalu masuk akal ya, perbedaannya jauh banget. Mohon penjelasan mengenai latar belakang kenaikan laba tahun 2021 dan strategi yang perseroan telah jalankan untuk mencatatkan kenaikan laba yang secara signifikan lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan pada tahun berjalan, cecar B dalam pernyataan tertulisnya. Lalu Randi menjawab bahwa perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 1,45 triliun rupiah atau sebesar 23,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan pendapatan ini utamanya ditopang oleh peningkatan produk di TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, di masa pandemi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan secara work from home atau school from home.
Adapun kebutuhan produk T ini, sebagian besar adalah produk notebook dan PC di unit bisnis distribusi MTDL. Selain itu, kenaikan penjualan juga dikontribusikan dari unit bisnis solusi dan konsultasi, khususnya untuk mendukung para pelanggan korporasi dalam menjalankan bisnisnya secara online atau remote working. Lalu menambahkan kenaikan pendapatan MTDL juga didukung oleh kenaikan laba kotor, juga disertai dengan penghematan biaya-biaya operasional kantor, diantaranya adalah biaya perjalanan dinas, juga ada dinas ya ternyata ya, ada biaya seminar, conference, biaya listrik, air, biaya operasional lainnya di tengah masa pandemi, yang menghasilkan karyawan perseroan sebagian besar bekerja dari rumah, jadi biayanya terpangkas cukup banyak. Selain itu, kenaikan laba bersih juga dikontribusikan oleh pemulihan dari selisih kurs dari tahun sebelumnya ya. Dengan demikian, maka laba bersih perseroan meningkat lebih tinggi secara persentase dibandingkan dengan pendapatan, ungkapnya. Dari pasar modal, data BEI mencatat pada pukul 10.41 WIB Kamis ini, saham MTBL minus 2,42% ya, dengan kapitalisasi pasar 7,93 triliun rupiah. Kalau di RT bisnis sih 7,98 sekarang ya. Sebulan terakhir saham MTBL naik 15% dan 3 bulan terakhir juga naik 48%. Ya, ini 3.230 per saham. Itu berarti mereka stock split ya. Yep, benar, mereka stock split 5 kali pada tanggal 30 Desember 2021. Jadi kenapa sahamnya bisa beda? Karena mereka udah stock split. Saham perseroan sebesar 35,88% dipegang oleh PT Ciputra Corpora per Juni 2021. Ya, sesuai dengan datanya. 88 beda dikit aja sih. Oke, jadi gitu aja sih tentang pemegang sahamnya. Ya cuman berita tentang dicecat aja sih, belum sampai masuk ke huruf hukum yang berat. Jadi kita skip ke key statistik, di mana kuartal pertama tahun 2022 ada update ya, dan ini bagus banget. Mereka mencatatkan laba yang konsisten dan tiap tahun selalu naik loh. Lalu pada tanggal 10 Juni kemarin mereka sempat bagi dividen ya, udah come date-nya. Tiap tahun sangat rajin bagi dividen. 2022 udah bagi, jadi harus tunggu tahun depan untuk mendapatkan bagian dividen daripada MTDL lagi. Ya, selanjutnya kita lihat dulu pendapatannya, fundamentalnya. Operating profit 292,44 miliar rupiah dengan net profit 164,6 miliar rupiah. Ini bagus karena operating profitnya lebih besar, itu berarti penjualan produk-produk hardware digitalnya sangat lancar, dan juga ada jasa konsultasi juga. PER-nya 12 kali. Ini bagi saya sih udah mahal sih. Selanjutnya kita lihat operating profit margin 5,66%, ini standar. Net profit margin 3,19%, ini juga standar, cukup tipis ya. Lalu dengan quick ratio 125,34%, aman. Selanjutnya kita lihat turnover hariannya hari Jumat kemarin sebesar 9,51 miliar rupiah. Jadi MTBR ini hampir memenuhi kriteria saya, tapi ada satu kriteria penting selain liquidity yang mereka nggak lolos, yakni PER masih 12 kali. Jadi bagi saya sih MTDL ini masih belum menarik, karena masih banyak saham lain yang PER-nya di 10 kali ke bawah. Jadi untuk MTDL ini saya skip dulu. Bagi teman-teman yang request MTDL sih bisa dikatakan masih belum ya, masih belum bisa dimasukkan ke dalam list investasi. Jadi kita tunggu dulu kinerjanya, apakah ada lebih baik, PER-nya bisa lebih murah, nah baru itu menarik untuk diinvestasikan. Demikian pembahasan tentang MTDL, bagian daripada Ciputra Group, tapi nggak bergerak di bidang properti, tapi mereka menyediakan beberapa barang yang dibutuhkan oleh properti, yakni hardware digital. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.